Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan nasional terendam banjir, puluhan kendaraan mogok. Hendak loncat pagar, kaki seorang pemuda tertusuk besi. Jalan tak kunjung diperbaiki, warga tanam pohon pisang. Hendak melompati pagar, kaki seorang pemuda tertancap besi hingga tembus. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mandar 1 Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peristiwa naas ini bermula saat korban bersama 2 temannya baru saja selesai makan di salah satu restoran cepat saji. Saat hendak kembali ke rumah, didapati pagar perumahan dalam keadaan terkunci. Korban lalu memutuskan untuk melompati pagar setinggi sekitar 1,5 meter, sementara 2 rekannya menunggu giliran. Namun naas, kaki kanan korban tertusuk besi tajam pagar sepanjang 15 cm hingga tembus yang membuat korban berteriak kesakitan. Melihat hal itu, kedua rekannya langsung bergegas mencari pertolongan dan menghubungi petugas damkar. Menurut petugas damkar, guna mempermudah proses evakuasi korban, petugas terpaksa memotong besi pagar menggunakan gerinda. 3 pemuda yang setelah cari makan melewati portal. Ternyata portal itu ditutup oleh pihak keamanan perumahan. Jadi akhirnya 3 pemuda harus melewati portal yang sudah terkunci. Namun naas, kaki salah satu pemuda tertancap oleh besi. Bang, kondisi tertancap itu kaki kanan, kaki kiri, dan seperti apa sih kondisinya, Bang? Yang tertancap kaki kanan ya. Untuk kondisinya memang sangat memprihatinkan ya. Jadi kita ambil tindakan, langsung kita potong dengan gerinda, lalu kita bawa ke rumah sakit. Setelah berhasil memotong besi pagar, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna penanganan medis lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Setelah sempat buron selama 2 pekan, polisi menangkap pelaku penganiayaan seorang wanita yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Pelaku bernama Imam Sopandi, 22 tahun, tak berkutik saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku menganiaya teman wanitanya hingga mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuhnya. Pelaku selalu berpindah-pindah untuk menghindari kejaran polisi. Motif penganiayaan lantaran pelaku emosi ponsel miliknya telah dihilangkan oleh korban. Pelaku pun telah ditetapkan menjadi tersangka. Lanjut kita naikkan ke proses untuk penyidikan. Yang bersangkutan cukup bukti ya untuk dilakukan upaya paksa penangkapan. Sudah kita himbau dan kita sudah dapat identitasnya, kita himbau karena itu untuk segera menyerahkan diri ataupun kita tetap lakukan upaya paksa. Alhamdulillah kemarin hari malam minggu kemarin sudah kita amankan pelaku atas inisial IS di daerah Sawangan Cinere, Depok. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Pondok Aren dan atas perbuatannya pelaku bakal dijerat dengan pasal 351 KUH pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ironis, meski tinggal di wilayah perkotaan, namun kondisi rumah yang ditempati seorang kakek yang tinggal di Jalan Tanah Gocap, Karawaci, Kota Tangerang sangat memprihatinkan dan nyaris ambruk. Rumah ini ditempati Rohim yang sudah lanjut usia bersama cucunya. Sebagian atap rumah terlihat sudah mulai ambruk akibat kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Bahkan sewaktu-waktu bisa roboh dan mengancam keselamatan nyawa. Selain kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, pemilik rumah saat ini juga sedang mengalami sakit keras sehingga tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bukannya pemerintah setempat, warga miskin ini malah diketahui pertama kali oleh pihak kepolisian.
Kapolres Metro Tangerang Kota langsung mendatangi dan memberikan bantuan berupa sembako. Bahkan di HUT Bayangkara ke-78, warga miskin tersebut akan mendapatkan bantuan bedah rumah. Kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan ini adalah salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena memang saat ini masih banyak masyarakat kita yang di bawah taraf hidupnya masih rendah dan memang terdampak pasca COVID-19 maupun banyak masyarakat kita yang memang di bawah taraf hidup tadi, ya kan, termasuk juga memang sangat membutuhkan. Jadi seperti itu. Keluarga bersyukur dengan pemberian bantuan dari polisi. Saya banyak terima kasih atas bantuan dari Kapolres, dari Bayangkari untuk orang tua saya. Ya semoga Bayangkari dan ininya sukses. Ya. Ini kan Bu, kalau Bapak sendiri tinggal di sini sejak berapa lama, Bu? Udah tahun saya umur berapa ya? Masih kecil sih, Pak. Terus mulai rumah ini seperti ini mulai kapan, Ibu? Belum lama sih. Ini kan rumah tua, mungkin udah terlalu banyak ininya. Rapuh jadinya, Pak. Bu, selama ini ada bentuk perhatian nggak, Bu, dari pemerintah, Bu? Ya, Bapak lihat sendiri lah, belum ada kan. Warga berharap agar Rohim yang saat ini dalam kondisi sakit bisa segera pulih dan bisa kembali beraktivitas. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.